Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 membuat video ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Akidah. Anggota kelompok 9: Tri Ulfa Oktaviani, Ananda Mei Zalianti, Putri Balkis Azizah, Luki Maulida, Hanif Bahauddin Zakir, dan Muhammad Arya. Akidah bab malaikat. Akan ada 8 poin yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, pengertian malaikat. Kedua, pengertian iman kepada malaikat. Ketiga, sifat malaikat. Keempat, bentuk ibadah malaikat. Kelima, jumlah malaikat. Keenam, nama dan tugas malaikat. Poin ketujuh yaitu tempat yang tidak disukai malaikat. Kedelapan, wujud malaikat. Menurut bahasa Arab, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari bahasa Arab malak, yang berarti kekuatan, yang dari bentuk masdar atau infinitif ala-alukah yang berarti risalah atau misi. Kemudian, sang pembawa misi biasanya disebut dengan ar-rasul. Malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbuat dari cahaya atau nur, sehingga dia diberi kekuatan dan ketaatan yang sempurna. Sedangkan secara etimologis, kata malaikah atau dalam bahasa Indonesia malaikat adalah malak yang artinya risalah atau misi. Sedangkan terminologis, malaikat adalah makhluk gaib yang mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya dengan wujud dan sifat-sifat tertentu. Pengertian malaikat juga terdapat dalam firman Allah Quran Surah Al-Anbiya ayat ke-19 sampai 20 yang berbunyi walahu ma fis samawati wal ard wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun, yang artinya adalah dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Merekalah malaikat-malaikat bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Beriman kepada malaikat. Iman sendiri memiliki arti yaitu mempercayai dan meyakini. Malaikat merupakan bentuk jamak dari kata malakun yang artinya pengutusan. Beriman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua. Beriman kepada malaikat berarti kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang berasal dari nur atau cahaya. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, namun kita harus mempercayai bahwa malaikat itu ada dan memiliki tugas ataupun sifat-sifat yang istimewa. 3. Sifat malaikat. Yang pertama, selalu taat dan tidak pernah maksiat. 2. Tidak berjenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. 3. Tidak makan dan minum. Empat, mampu mengubah wujudnya.
5. Suci dari sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, sakit, tidur, berdebat, dan lain-lain. 6. Memiliki perawakan yang bagus. Sifat malaikat yang ketujuh yaitu melaksanakan setiap perintah Allah, kedelapan memiliki sayap, kesembilan bertempat di langit. Bentuk ibadah malaikat. Yang pertama, bertasbih. Pada surat Ghafir ayat 7. Yang kedua, salat. Pada surat Shafat ayat 165. Yang ketiga, haji ke Baitul Ma'mur. Pada surat Tur ayat 4. Yang keempat, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah malaikat. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Yang artinya, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab dan orang-orang mukmin itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir berkata, apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Dan Sakor itu tidak lain hanyalah peringatan bagi manusia. Quran Surat Al-Mudathir ayat 31. Di nomor 6 ini kita akan membahas nama dan tugas malaikat. Seperti hal yang kita ketahui, ada 10 malaikat yang wajib kita imani, wajib kita hafal dan wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini sering disebut dengan pemimpinnya para malaikat. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada nabi dan rasul. Yang kedua adalah malaikat Mikail yang bertugas memberi rezeki seluruh makhluk. Yang ketiga adalah malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala di hari kiamat dan hari kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Israel yang bertugas mencabut nyawa. Yang kelima dan yang keenam adalah malaikat Mungkar dan Nakir yang bertugas menanyai dan memeriksa manusia di alam kubur. Yang ketujuh dan kedelapan adalah malaikat Raqib dan Atid. Malaikat Raqib mencatat
amal baik manusia dan malaikat atid yang bertugas mencatat amal buruk manusia. Dan yang ke-8 adalah malaikat Ridwan yang bertugas menjaga pintu surga. Serta yang ke-10 adalah malaikat Malik yang bertugas sebagai penjaga pintu neraka. Ketujuh, tempat yang tidak disukai malaikat. Yang pertama, tempat yang di dalamnya terdapat anjing. Yang kedua, tempat yang terdapat patung. Ketiga, tempat yang memiliki bau tidak sedap dan menyengat. Yang keempat, tempat yang di dalamnya ada seseorang muslim yang mengacungkan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Malaikat merupakan makhluk gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat dari nur atau cahaya. Kita sebagai manusia biasa tidaklah bisa melihat wujud asli malaikat. Namun, kita perlu mengimani sebagaimana dalam Quran surah Fatir ayat pertama yang berbunyi, Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Ulaika aja'ni hatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir, yang artinya segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan, yang mempunyai sayap masing-masing ada 2, 3, dan 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa Jibril memiliki 600 sayap, Israfil memiliki 1200 sayap, di mana salah satu sayapnya menyamai 600 sayap Jibril. Dan yang terakhir adalah bahwa Hamalat Al-Ars memiliki 2400 sayap, di mana satu sayapnya memiliki 1200 sayap Israfil. Malaikat memiliki perawakan yang bagus, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah An-Najm ayat ke-5-6. Selain itu, malaikat juga bisa berubah-ubah bentuk, seperti halnya ketika Jibril menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.